Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan terkait suara dulu. Apakah ada trouble di suara? Suara aman ya, teman-teman semuanya? Aman. Baik. Baik, syukran Ustaz Arianto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Baik ayyuhal ikhwah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang bersahaja ini insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan diskusi kita di mata kuliah Qiraatul Kutub, yang mana sebagai presenter pada pagi hari ini saya sendiri dan dilanjutkan juga dengan saudara Iqbal Hidayatullah. Adapun judul yang kita angkat pada pagi hari ini sebagaimana tampak di slide, inferensi sebagai asumsi kritis dalam pemahaman membaca. Baik, langsung saja ya ikhwah. Sebagai pendahuluan atau sebagai latar belakang daripada judul ini, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, next slide. Baik. Latar belakang. Membaca secara umum dapat diartikan sebuah aktivitas pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Menurut Sudarso, dia mengatakan bahwa membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Membaca pada hakikatnya adalah suatu proses berpikir. Proses membaca itu sebenarnya tak ubahnya dengan proses ketika seseorang sedang berpikir dan bernalar. Dalam proses membaca itu terlihat aspek-aspek berpikir seperti mengingat, memahami, membeda-bedakan, membandingkan, menemukan, menganalisis, mengorganisasi, dan pada akhirnya menerapkan yang terkandung dalam bacaan. Kemudian, salah satu aspek keterampilan membaca untuk memahami isi bacaan adalah pemahaman inferensial, yaitu kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Pembaca tidak sekedar paham terhadap apa yang tertulis, tetapi juga mampu memahami informasi yang disampaikan penulis secara tersirat. Nah, tentu hal ini sejalan dengan tingkat berpikir seseorang atau tingkat berpikir pembaca yang memang dituntut untuk kritis dalam mempelajari berbagai ilmu. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang ini, penulis kami merumuskan makalah ini berjudul Inferensi sebagai Asumsi Kritis dalam Pemahaman Membaca. Baik, next. Lanjut kita kepada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini ada 3. Yang pertama, apa itu pengertian inferensi? Nanti kita akan lihat baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua, apa saja jenis daripada inferensi? Dan kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat inferensi atau berlatih membuat sebuah inferensi dari bacaan. Kemudian tujuan masalahnya dapat pula kita lihat, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian inferensi,
kemudian mengetahui apa saja jenis inferensi, dan yang ketiga mengetahui cara membuat inferensi. Nah, selanjutnya langsung kepada poin yang pertama, yaitu pengertian inferensi. Secara etimologi atau secara bahasa, kami sebutkan dulu yang pertama, bahwasanya inferensi ada yang mengatakan berasal dari bahasa Latin dan terdiri dari awalan in yang berarti menuju dan kata kerja verre yang artinya membawa atau mengarah ke, sehingga dapat dipahami sebagai proses logis yang mengarah ke premis, ke kesimpulan, atau juga yang mencoba menemukan makna logis antara premis dan kesimpulan, yaitu menemukan implikatur. Implikatur sama dengan makna tersirat, seperti itu. Adapun pendapat yang kedua masih secara etimologi, inferensi tersusun dari kata infer, berarti meneruskan. Oleh karena itulah berbagai bidang mempelajari bagaimana inferensi dilakukan dalam praktek kehidupan, termasuk juga nanti dipelajari dalam bidang logika, studi argumentasi, psikologi kognitif, di mana segenap peneliti kecerdasan buatan mengembangkan sistem inferensi ini otomatis untuk meniru inferensi manusia. Nah, itu tadi pengertian secara etimologi atau bahasa. Kemudian kita lanjut pengertian inferensi secara terminologi. Ada beberapa definisi di sini menurut para ahli. Yang pertama, menurut Collins Dictionary, di sini dikatakan inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Kemudian ada lagi Your Dictionary. Inferensi di sini diartikan istilah inferensi mengacu pada proses menggunakan observasi dan latar belakang pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal. Selanjutnya, menurut filosofi terms, inferensi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti, berdasarkan beberapa bukti atau premis. Kita membuat sebuah kesimpulan. Dan selanjutnya, inferensi menurut literary terms, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung. Saat itulah kita melampaui bukti dan mencapai beberapa kesimpulan lebih lanjut. Kita juga membuat kesimpulan ketika kita membaca literatur. Penulis memberi kita petunjuk tentang apa yang terjadi dan kita harus mencari tahu berdasarkan bukti itu. Penulis menyiratkan dan pembaca pun menyimpulkan, seperti itu. Ini semua pengertian inferensi menurut atau secara terminologi. Adapun di slide selanjutnya tentang pengertian inferensi yang lebih mudah, sebagaimana ini disebutkan oleh Debbie Kumara. Beliau adalah selaku praktisi pendidikan dalam seminarnya pada Kamis tanggal 4 November tahun 2021, yang mana di dalam seminarnya yang berjudul Membaca dengan Teknik Inferensi pada Teks Non-Fiksi, beliau mengartikan inferensi dengan makna yang lebih mudah dipahami, yaitu inferensi adalah mengambil kesimpulan yang tersirat dari yang tersurat berdasarkan petunjuk dari bacaan ditambah dengan pemahaman. Nah, inilah teman-teman sekalian pengertian-pengertian daripada inferensi, dan saya sendiri merasa bahwasanya memang yang terakhir inilah yang mungkin sangat mudah untuk kita pahami. Bahkan kalau seandainya kita kembali mengingat pelajaran kita di semantik, yaitu kita kemarin sudah pernah belajar tentang mantuk dan mafhum, dan saya rasa inferensi ini adalah sama kaitannya atau sama maknanya dengan mafhum, akan tetapi mungkin hanya saja nanti turunan-turunannya berbeda.
ketika kita mempelajari kemarin mantuk, itu turunan dari mafhum akan berbeda dengan turunan-turunan inferensi yang akan kita pelajari ini. Baik. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, adapun contoh-contoh inferensi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti Norman melihat remah-remah kue di lantai dan coklat di sekitar mulut putranya. Maka inferensi atau kesimpulan yang Norman dapat ambil di sini bahwa putranya makan kue. Misal berikutnya, Julia bekerja di toko hewan peliharaan dan memiliki 4 kucing, seekor kadal, seekor anjing, dan seekor kelinci. Dapat disimpulkan bahwa Julia adalah seorang pecinta hewan peliharaan. Dari mana dapat mengambil kesimpulan ini? Dari bukti-bukti atau dari penunjangnya. Nah, dia memiliki 4 kucing, seekor kadal, seekor anjing, seekor kelinci. Saya rasa ini juga tanpa harus dijelaskan secara detail, kita semua memahaminya. Kemudian saat telepon berdering dan Liz mengangkatnya, dia tersenyum. Dapat disimpulkan bahwa dia senang menerima panggilan telepon itu. Kemudian berikutnya juga, seorang anak mencoba buah baru dan membuat wajah jijik. Ibunya dapat menyimpulkan bahwa dia tidak menyukai rasa buah tersebut. Dan akhirnya, lanjut saja ke slide berikutnya. Ini bisa sekedar untuk dibaca saja. Baik. Masuk kita kepada jenis inferensi. Apa saja jenis daripada inferensi? Dalam teknik analisis data atau dalam teknik analisis data penelitian, setidaknya ada 3 jenis inferensi. Yang pertama, deduktif. Apa itu deduktif? Inferensi deduktif adalah serangkaian bentuk kesimpulan yang didasarkan pada kepastian logis. Biasanya dimulai dari prinsip umum dan kemudian menyimpulkan sesuatu tentang studi kasus tersebut. Contoh inferensi deduktif. Misalnya pernyataan, anggur beracun bagi semua anjing. Hal ini tentu saja memungkinkan kita menyimpulkan bahwa anggur juga beracun bagi anjing peliharaan kita. Jika premisnya benar, maka kesimpulannya harus benar. Tidak ada kemungkinan lain. Namun perhatikan bahwa ini tidak benar-benar memberitahu kita sesuatu yang baru. Begitu kita mengatakan anggur beracun bagi semua anjing, kita sudah tahu bahwa anggur beracun untuk anjing tertentu saja. Oleh sebab itu, deduksi ini memiliki keunggulan kepastian, tetapi tidak menghasilkan pengetahuan baru. Itu jenis yang pertama, yaitu deduktif. Selanjutnya, jenis inferensi yang kedua ada namanya induktif. Apa itu inferensi induktif? Inferensi induktif adalah inferensi berdasarkan probabilitas atau peluang atau kemungkinan. Hal itu biasanya dimulai dari informasi yang spesifik untuk menyimpulkan prinsip yang lebih umum. Atau bisa juga dikatakan bahwa induksi adalah suatu kesimpulan yang mengarah pada suatu aturan atau prinsip atau kesimpulan umum berdasarkan observasi sampel atau observasi kasus. Contoh daripada inferensi induktif di sini misalnya, selama 2 tahun terakhir Susi bangun jam 7 pagi setiap hari. Ungkapan ini tentu saja memungkinkan kita menyimpulkan bahwa Susi mungkin akan bangun pada jam 7 pagi besok juga. Nah, kita mungkin benar, dan itu kesimpulannya yang masuk akal. Tetapi hal itu tidak pasti. Besok bisa jadi Susi memutuskan untuk tidur lebih awal. Berarti tidur lebih awal, bangunnya juga lebih awal. Nah, meskipun ada ketidakpastian dalam hal ini,
Tapi bagaimanapun induksi menawarkan kemungkinan-kemungkinan untuk memprediksi kejadian di masa mendatang dan menghasilkan pengetahuan baru. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jenis yang kedua ini. Lanjut kepada jenis inferensi berikutnya, yaitu inferensi abduktif. Dalam literatur filosofis, istilah abduksi digunakan dalam dua pengertian yang terkait tetapi berbeda. Dalam kedua pengertian tersebut, istilah ini mengacu pada beberapa bentuk penalaran penjelas. Namun, dalam arti pertama secara historis, ini mengacu pada penalaran penjelas dalam menghasilkan hipotesis. Sedangkan dalam arti yang paling sering digunakan dalam literatur modern, itu mengacu pada penalaran penjelas dalam membenarkan hipotesis. Dalam arti terakhir, abduksi juga sering disebut inferensi untuk penjelasan terbaik. Contohnya daripada inferensi abduktif di sini misalnya mobil Agus, pernyataannya, mobil Agus tidak mau menyala. Starternya hanya mengeluarkan suara rintihan dan tidak cepat berputar ketika Agus memutar kunci ke posisi start. Jika baterai mobil Agus mati, ini akan menjelaskan masalahnya. Nah, jadi Agus di sini dapat menyimpulkan bahwa baterai mobilnya sudah mati. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, kemudian masuk kita bagian yang kedua, masih dari jenis inferensi. Tadi inferensi sesuai dengan teknik analisis data penelitian. Ada 3. Kemudian sekarang kita masuk kepada jenis inferensi yang dibagi menjadi 3. Jikalau dilihat berdasarkan jumlah premisnya. Yang pertama inferensi langsung atau immediate inference. Inferensi yang kesimpulannya ditarik hanya dari satu premis. Nah, ini yang disebut dengan inferensi langsung. Inferensi yang kesimpulannya ditarik hanya dari satu premis atau proposisi yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Konklusi atau kesimpulan yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Contoh, di sini ada ungkapan, Bu, besok temanku berulang tahun. Saya diundang makan malam, tapi saya tidak punya baju baru. Kadonya lagi belum ada. Nah, maka inferensi dari ungkapan tersebut bahwa tidak bisa pergi ke ulang tahun temannya. Contoh berikutnya, ungkapan pohon yang ditanam Pak Budi setahun lalu hidup. Nah, dari premis tersebut dapat kita langsung menarik kesimpulan inferensi bahwa pohon yang ditanam Pak Budi setahun yang lalu tidak mati. Nah, saya rasa ini sama dengan mafhum mukhalafah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya inferensi mediasi ya. Inferensi mediasi, mediate inference. Apa itu inferensi mediasi? Yaitu proses membuat kesimpulan dari 2 atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Nah, ini adalah penalaran yang melibatkan perantara istilah tengah atau proposisi kedua yang menjamin penarik kebenaran baru. Contohnya di sini, ungkapan yang pertama, anak-anak begitu gembira ketika ibu memberikan bekal makanan. Kemudian ungkapan kedua, sayang, gudegnya agak sedikit saya bawa. Nah, inferensi yang menjembatani kedua ujaran tersebut, misalnya ungkapan yang ketiga, yaitu bekal yang dibawa ibu lauknya gudeg komplit. Bekal yang dibawa ibu lauknya gudeg komplit. Seperti itu. Kemudian contoh lain daripada inferensi mediasi ini, ungkapan yang pertama, saya melihat ke dalam kamar itu. Ungkapan kedua, plafonnya sangat tinggi. Nah, sebagai missing link diberikan inferensi misalnya kamar itu memiliki plafon.
Nah, itu dia contoh dari inferensi mediasi. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah mengenal istilah inferensi ini agar bisa lagi mendengarkan dengan seksama, ataupun kemudian nanti mengulang-ulang kembali makalah ya. Karena memang bagi kami pribadi sebagai pemakalah juga ini adalah istilah baru bagi kami, apalagi turunan-turunan inferensi yang ada di yang akan kita pelajari ini ternyata berbeda dengan turunan mafhum yang kita pelajari di ilmu semantik seperti itu. Mudah-mudahan nanti untuk contoh-contoh selanjutnya setiap kita bisa lebih fokus melihat ataupun mendengarkan pernyataan, begitu juga contoh-contoh daripada inferensi berikutnya. Nah, adapun selanjutnya membuat inferensi, insya Allah akan dijelaskan atau akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Iqbal Hidayatullah. Kepada beliau kita persilahkan.
Baik, kepada Ustadz Iqbal Hidayatullah, naqulu lahu syukran jazilan wa barakallahu fi. Baik, demikian tadi penjelasan ataupun cara membuat inferensi yang sudah dijelaskan secara detail oleh Ustadz Iqbal. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami. Wal ana naftah bab soal faman arada an yas'al atau faman arada an yudif ada bayan alladhi qad bayannahu qabla qalil fa lakum al-fursah lidzalika. Nah, sekiranya ada di antara kita atau ada di antara ustadz-ustadz ataupun ustazah-ustazah sekalian yang sekiranya mau bertanya ataupun mau menyampaikan tambahan atau meluruskan penjelasan yang tadi mungkin rancu kami jelaskan, maka kami persilahkan. Baik, kami tunggu ya. Atau mungkin sekiranya belum ada atau sambil menunggu pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman semuanya, mungkin kita minta dulu komentar dari Ustadz Dr. Nanang untuk menyampaikan komentarnya terhadap diskusi kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ila Ustadz Yazid wa Ustadz Iqbal. Terima kasih sudah presentasi terkait tentang inferensi. Jadi
sudah dipaparkan, sudah dijelaskan terkait tentang inferensi. Tadi sudah disimpulkan terkait tentang bagaimana kita disimpulkan kita memahami secara deduktif, kemudian secara induktif atau kedua-duanya. Dan kemudian ketika kita memahami sebuah teks secara inferensi, secara inferensi itu kita menggunakan konsep metakognitif, Inferensi itu metakognitif karena kita memahami sebuah teks di luar dari makna-makna yang tampak di situ. Karena kita dibutuhkan adalah wawasan dari pikiran kita yang mendapatkan sebuah informasi, memaknai sebuah teks. Karena tadi dinyatakan bahwa ketika kita memahami sebuah teks, memahami atau memaknai sebuah teks, kita tidak terlepas dari namanya konteks, Tidak terlepas namanya konteks. Konteks atau konteks, konteks itu di luar teks dan konteks juga di luar teks selain dari teks tersebut. Nah, ketika kita sudah menggunakan konsep pemaknaan itu, maka kita bisa, tadi salah satunya kita tidak perlu membaca banyak, tapi kita sudah bisa memprediksi. Kita tidak perlu membaca banyak, kita sudah tahu apa hasilnya. Kita tidak perlu membaca keseluruhan, tapi kita sudah bisa menyimpulkan. Nah, itulah inferensi. Nah, itu kita ada pembacaan secara inferensi. Karena yang kita butuhkan adalah, jadi karena kita sudah memiliki informasi-informasi sebelumnya, informasi-informasi sebelumnya. Artinya teman-teman semuanya sudah membaca banyak buku, sudah sering berdiskusi, sudah sering searching atau menelusuri jurnal-jurnal atau informasi yang lain gitu. Sehingga dari sana otak kita, di otak kita atau pikiran kita itu sudah men-setting apa yang dibaca dan apa yang ingin kita simpulkan gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Monggo silakan yang lain kalau ada pertanyaan atau penjelasan atau tambahan, silakan. Baik, jazakallahu khair ya Ustaz atas tambahannya. Dan sekali lagi kepada teman-teman, sekiranya ada hal yang perlu didiskusikan lagi ataupun ada tambahan mungkin dari antum yang pernah belajar terkait dengan inferensi, terutama saya ketika mencari referensi dari pembelajaran tentang maudhu inferensi ini, ternyata banyak sekali contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia sampai detik ini saya belum mendapatkan bentuk soalnya yang terkait dengan inferensi. Hanya saja ada bahasa Indonesia yang kemudian diterjemahan dari bahasa Inggris, seperti yang contoh yang kita baca tadi itu sebenarnya aslinya dalam bentuk bahasa Inggris, seperti itu.
Mungkin ada di antara antum yang memiliki banyak pengalaman ketika mengikuti ujian-ujian, mungkin bisa diceritakan di sini terkait dengan inferensi seperti itu. Baik, mungkin kita tunggu sekitar 4 atau 5 menit ya. Kalau sekiranya masih ada, maka kita akan terima. Tapi kalau seandainya nanti tidak ada, apa boleh buat, berarti nanti kita akan tutup ya. Nah. Bismillah, Ustaz. Ustaz Yazid. Tanya sedikit, Ustaz. Ustaz Yazid. Ya, tafadhal Ustaz Nur Huda. Baik, Ustaz. Cuma mau tanya aja. Kalau secara garis besar berarti inferensi itu menarik kesimpulan ya, ngambil kesimpulan. Nah, yang mau saya tanyakan kalau masalah agama, inferensi sama istinbat. Mohon maaf, suaranya belum jelas di saya, Ustaz. Oh iya. Cek gimana, Ustaz? Belum. Ya, bisa diulangi, Ustaz, pertanyaannya. Pertanyaan saya terkait inferensi, kalau secara garis besar berarti tadi kan mengambil kesimpulan ya. Ya. Kalau dikaitkan sama masalah tentang hukum agama, apakah sama antara inferensi dan istinbat? Nah, kemudian yang kedua, apakah inferensi ini mengambil kesimpulan ini apakah antara satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda dalam satu bacaan yang sama? Saja, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ustadz Nur Huda. Yang pertama yang saya pahami dari pertanyaannya, apakah inferensi bisa disamarkan dengan istilah istinbat, seperti itu ya, Ustadz ya? Baik. Kalau menurut pandangan saya sendiri, tentu penyamaan istilah seperti itu tentunya kita harus merujuk kepada orang yang pertama mengaitkan hal itu. Tapi sampai saat sekarang ini memang inferensi dalam hal agama secara umum itu belum saya dapatkan bahwasanya inferensi itu memiliki keterkaitan dengan istinbat. Tapi mungkin saja secara bahasa mungkin memiliki kesamaan seperti itu. Inferensi itu kan mengambil kesimpulan dari apa yang kita pahami. Begitu juga istinbat mengambil kesimpulan ataupun mengambil hukum dari sebuah dalil, kan seperti itu. Tapi secara spesifiknya saya tidak bisa menyatakan bahwa inferensi itu ya kalau misalkan dimasukkan ke ranah agama dia sama dengan istinbat. Saya tidak bisa memastikan itu adalah benar. Hanya saja memiliki kesamaan-kesamaan saja seperti itu. Itu terkait dengan istilah inferensi maupun istinbat yang saat ini saya pahami. Lalu kemudian yang kedua, soalnya terkait dengan setiap orang pasti memiliki inferensi yang berbeda-beda, kan seperti itu ya. Ya, memang di dalam inferensi seperti contoh kan tadi ada 2 disampaikan contoh dari inferensi. Ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan atau berlatih membuat inferensi, ada 2 macam bentuknya. Yang pertama itu kan seperti dipaparkan oleh Ustadz Iqbal. Contohnya adalah yang pertama itu membuat inferensi secara umum. Di inferensi secara umum kan ada contohnya, contoh pertanyaan. Mungkin bisa slide-nya Ustadz Iqbal dilihatkan lagi. Praktek inferensi yang secara umum.
Ya, di situ kan ada beberapa pertanyaan contohnya. Kalau yang nomor 1 sudah dijawab. Yang nomor 2, misalnya seorang pria berlari mengejar bus yang mundur, melambaikan tasnya dengan panik. Nah, kesimpulan di sini kalau melihat contoh yang atau jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustaz Iqbal, kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah pria itu harus naik bus ke tempat kerja dan dia terlambat. Dia ingin sopir bus menghentikan busnya agar dia bisa naik ke bus itu. Kalau kita melihat dari pertanyaan Ustaz Nurhuda, memang setiap orang akan memiliki inferensi tersendiri. Akan tetapi maksudnya inferensi tersendiri ini adalah mungkin rangkaian katanya yang berbeda-beda. Akan tetapi maksud dan tujuannya itu adalah sama. Adapun inferensi yang secara spesifik, yang tadi bentuknya adalah misalkan kita diminta inferensi, kemudian sudah diterakan jawaban A, B, C, D, maka itu jawabannya adalah satu saja yang benar, tidak akan ada jawaban yang benar selain daripada satu itu saja. Dan itu bisa dibuktikan nanti dengan aspek-aspek ataupun pendukung-pendukung bahwa itu adalah jawaban yang benar. Seperti itu Ustaz Nurhuda. Mudah-mudahan jawaban saya dapat dipahami. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, mafhum. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Baik, yang lain bagaimana? Ustadz Burhan mungkin Ustadz Burhan Faizal. Baik, kalau sekiranya tidak ada maka mungkin bisa kita tutup Ustaz Enang ya. Yang penting sudah bisa dipahami ya terkait tentang inferensi. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kalau tulisan saya itu bagaimana kita memahami inferensi itu, di situ saya mengistilahkan pembacaan ekstravisual, ya, yaitu model pembacaan ekstravisual yang didasarkan pada inferensi atau praduga dengan didasari pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Itu prinsipnya. Jadi pokoknya untuk penguatannya adalah kita sering-seringlah jalan-jalan, seringlah piknik, artinya jalan-jalan tadi, piknik, bertamasya, banyak baca buku, kan gitu. Supaya kita bisa memahami. Jadi hanya sebatas kita membaca teks, memahami atau memaknai sebuah teks, tapi ketika kita sudah paham prinsip dari inferensi itu, kemudian prinsip-prinsip presentasi pertemuan-pertemuan kemarin, kita bisa memahami dalam dialog, pembicaraan kita, kan gitu. Kemudian hal-hal yang sifatnya yang tampak itu kan, yang tampak apa yang ada di depan kita atau fenomena kita di masyarakat, berita, kemudian percakapan dan sebagainya. Ya.
Qiraatul kutub artinya kita membaca kitab itu hanya sebatas ada lingkup kitabnya saja, ya. Apa yang tampak itu yang mikronya itu kan bukunya. Tapi secara makro itu keseluruhan, semuanya, semesta. Ya, itu landasan filosofisnya itu. Ketika kita bisa memahami prinsip dari membaca, maka kita bisa memahami sebuah alam semesta. Begitu. Itu untuk penguatan dari saya demikian. Mungkin kalau sudah bisa dipahami, ya sekiranya bisa ditutup. Terima kasih untuk yang presentasi Ustadz Iqbal sama Ustadz Abdullah Yazid. Syukran. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, masih ada kelompok lagi? Masih ya Ustaz. Masih ya Ustaz. Oh, nah, syukran. Tafadhol. Jazakumullahu khairan ya Ustaz atas idhafah yang sudah disampaikan tadi terkait dengan judul kita yaitu inferensi. Dan di akhir hissa ini atau di akhir mata kuliah ini mari kita sama-sama menutupnya dengan hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.